Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah salat Maghrib dan rahmatullah. Alhamdulillah malam hari ini kita kaji kembali tentang kelas tentang menghadirkan niat dari kitab Al-Shalihin masih pada hadis yang kedua dari kelas tersebut. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita mengirimkan Al-Fatihah kepada Khatib, kepada Imam Nawawi dan Imam Bukhari. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini dari beliau mendapatkan barokah di dunia, kemudian dimudahkan untuk memahami isinya, dimudahkan untuk mengamalkan serta menyampaikan kepada yang lain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة. Amin. Baik, kita masuk pada hadis yang kedua dari bab ikhlas dan menghadirkan niat. Wa an ummil mu'minina, bismillahirrahmanirrahim. Wa an ummil mu'minina ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabzu jayshun al-Ka'bah fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi yuqsamu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kayfa yuqsamu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim ashabuhum wa man laysa minhum. Qala yuqsamu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna 'ala niyatihim. Muttafaqun 'alaih. Diriwayatkan hadis kedua ini diriwayatkan dari Ummul Mukminin. Ummul Mukminin ibunya orang beriman, seluruh istri Nabi adalah ibunya orang beriman. Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha. Di sini orang-orang itu punya kunyah, punya panggilan, nama panggilan. Ummi Abdullah. Padahal Sayyidah Aisyah tak punya anak. Kok bisa dipanggil Ummi Abdullah? Dan Nabi tak punya anak. Dari mana nama ini? Nama ini disebutkan Nabi kepada Sayyidah Aisyah diambil dari anak kakaknya. Anak kakaknya siapa? Asma. Asma binti Abi Bakar. Karena dua-duanya anak Abu Bakar. Cuma Asma dengan Sayyidah Aisyah ini beda ibu, beda itu satu bapak. Jaraknya Asma dengan Sayyidah Aisyah itu kurang lebih 19 tahun. Jadi Asma sudah 19 tahun, Aisyah baru lahir kira-kira begitu. Jadi jauh jaraknya. Kalau ibunya Asma itu kalau tidak salah namanya itu Utailah. Namanya ibunya Asma Utailah. Kemudian kalau ibunya Sayyidah Aisyah itu Zainab Ummul Ruman. Istri keduanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ini Sayyidah
Aisyah ini ketika Nabi wafat umurnya masih sama-sama muda, masih umur 18 tahun. Rasulullah wafat ini masih umur 18 tahun dan dia wafat umur 58 tahun. Jadi Sayyidah Aisyah belum sampai 60 dan wafat. Maka beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzu jaisyun al-Ka'bah." Akan memerangi satu pasukan al-Ka'bah, Ka'bah. Jadi nanti akan ada satu pasukan yang akan memerangi Ka'bah. Ini salah satu daripada mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'idakan bibaida'a min al-ardi atau min al-ardh di sini. Apabila mereka telah sampai di satu tempat namanya Medan Baida. Jadi ada satu lapangan luas namanya Baida. Daerah Baida ini. Kemudian ini Baida ini kalau tidak salah menurut beberapa ahli geografi ini di dekat Hudaybiyah. Nah, di dekat Hudaybiyah. Ada mungkin yang sudah pernah ke Hudaybiyah, termasuk musim Al-Quran. Kalau tidak salah gitu. Maka ketika sampai di Baida sebelum masuk Mekah, mereka ini yuksatu bi awwalihim wa akhirihim. Mereka ditenggelamkan, dibenamkan, dibinasakan. Yuksatu ini bahasa Indonesianya di apa namanya? Dipendam, kira-kira begitu. Jadi dibinasakan. Dari mulai yang pertama, yang depan sampai yang terakhir. Jadi biasanya pasukan-pasukan itu konvoy. Kayak orang ini apa? Kayak orang pawai itu apa? Kampanye itu kampanye. Wah, keren-keren pakai motor itu. Nah, itu kayak begitu. Tiba-tiba sampai di Baida dari depan sampai belakang dihancurin semua, mati semuanya. Dipendam atau dimatikan, dibinasakan semuanya. Maka qolat Sayyidah Aisyah berkata, jadi qolat ini dari perawi. Kuntu kata Sayyidah Aisyah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yusafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Ya Rasulullah, bagaimana mereka dibinasakan sedangkan di antara mereka itu enggak semuanya orang mau menghancurkan Ka'bah. Ada orang yang di pasar habis belanja gitu, tahu-tahu mati binasa gitu, gara-gara pasukan tadi. Waman laisa minhum, ada orang-orang juga yang memang gak niat untuk menghancurkan Ka'bah, untuk menyerang Ka'bah. Mereka cuma kebetulan jalannya di situ bareng, jalannya bareng di situ. Maka apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, yusafu bi awwalihim wa akhirihim, tsumma yub'atsuna 'ala niyatihim. Mereka ini dibinasakan oleh Allah dari yang depan sampai yang paling belakang, dari yang awal sampai yang akhir. Tapi nanti orang-orang yang tidak bersalah itu, orang-orang yang di pasar, orang-orang yang sedang antar anaknya mungkin mau sekolah, mungkin kemudian ada orang-orang yang lagi belanja, ada orang-orang yang memang lewat mau kerja di situ, cuma kebetulan berbarengan dengan orang-orang yang awal tadi. Dibinasakan, maka nanti di akhirat mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Niat mereka masing-masing. Di sebagian perawi atau Salama ini katanya pernah terjadi pada zaman Ibnu Zubair, kalau tidak salah. Tapi ulama lainnya mengatakan belum terjadi, ini nanti ketika akan datang hari kiamat. Jadi ini ada satu Ka'bah ini betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dalam hadis ini ada beberapa banyak hal sebetulnya yang bisa kita pahami, tapi kita ambil dari maknanya saja beberapa. Yang pertama, ini larangan untuk bersahabat dengan ahli maksiat. Orang ini kalau sudah bersahabat dengan ahli maksiat, itu seperti kita aja bersama dengan apa, pandai besi. Minimal kita itu cipratan baunya, kira-kira begitu. Kemudian kata para ulama yang kedua, barang siapa memperbanyak jumlah ahli maksiat, maka Allah akan menimpa juga kepada dia sekalipun dia tidak berniat berbuat maksiat. Jadi memperbanyak. Ada orang dangdutan, kita melihat sebentar gitu, tahu-tahu ada azab dari mati juga kira-kira. Begitu kan, ada terang-terangan kita dangdutan atau sebentar. Jadi gitu, ada orang sendiri nimbrung sedikit diam gitu, padahal gak niatnya sendiri, cuma niatnya apa sih? Itu kalau datang azab dia nanti kena juga mati juga. Cuma nanti masalahnya selesainya itu nanti ketika di akhirat baru dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dalam hal dunia ini terjadi. Dengan itu Pak,
diskotik gitu. Ke diskotik, mau bilang datang ke diskotik, kemudian ada apa? BNN datang ke sana untuk apa? Untuk buat cek narkoba. Jangan walaupun nggak ikut-ikutan tetap kena di sana. Ya, minimal dicek KTP-nya, minimal dicek dari mana air urinnya. Walaupun setelah itu nanti dilepas juga. Tapi orang-orang yang ada dalam diskotik, mau dia pekerja, mau dia tukang sapu, mau dia tukang pel, dia ngajak untuk mabuk-mabukan itu di dunia, itu kena juga. Datang ke tempat prostitusi mungkin di mana ini? Mana sih? Ya, kira-kira itulah untuk disebutkan. Nanti kalau saya tahu dibilang saya tahu sana. Jadi datang ke sana tahu ada pemberbelikan ya kita juga minimal masuk karantina itu setengah hari, masuk satpol pp setengah hari. Kira-kira begitu. Jadi dibersihkan dulu nanti masalahnya kalau di dunia sebentar, tapi kalau di akhirat ini bahaya. Nah, kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala dan sebaliknya tadi kata para ulama, sebaliknya orang itu kalau duduk dengan ahli zikir di majlis zikir, walaupun nggak niat zikir ya dapat pahala juga. Dalam riwayat Sahih Muslim itu ada malaikat-malaikat yang diperintahkan Allah untuk berkeliling cari majlis zikir. Sahih Muslim itu. Maka ada orang yang berzikir, malaikat ditanya, wahai Allah, wahai malaikat, kenapa mereka? Ya Allah, mereka sedang berzikir kepadamu. Apa yang mereka minta? Mereka minta rahmat Engkau, ridho Engkau. Kemudian apa lagi yang mereka minta? Mereka takut akan azab Engkau. Apakah mereka pernah lihat azab, pernah lihat neraka? Maka kata malaikat, mereka belum pernah lihat. Maka saksikan wahai malaikat, aku ampuni semua yang ada di majlis tadi. Di majlis itu. Kata malaikat, ya Rasulullah, itu ada orang sini cuma duduk, urusannya bukan urusan zikir. Dia kebetulan duduk di situ, lewat di situ, ya mungkin habis sholat maghrib cuma duduk sebentar ngasok, karena dia berjek mungkin. Tapi kata Allah, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, duduknya dia tidak mempengaruhi atau tidak membuat buruk majlis tersebut. Kebalikannya maha rahmannya Allah Subhanahu wa taala, orang yang duduk di majlis ilmu, majlis zikir itu enggak niat pun sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan seseorang itu dilihat dari niatnya. Jadi dalam hadis ini tentang niat. Jadi kita kalau membahas tentang niat, jadi niat kita itu penting sekali. Jadi kemana-mana diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Niat untuk ibadah, niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun ke pasar, walaupun ke mana-mana lah kira-kira begitu. Nah kemudian kata para ulama, sebagian ulama ini, kata Imam Ibnu Abbas, kita ini dari hadis ini sebagian orang melarang, tidak haram tapi melarang kira-kira begitu bermuamalah dengan orang-orang ahli maksiat, dengan orang-orang yang punya ahli kezaliman itu bisa begitu. Kenapa? Karena khawatir hasilnya akan menambah kemaksiatan. Kalau kita beli di warung ini orang suka judi. Ya memang secara syariat dibolehkan sah, tetapi dalam masalah hati ini kalau kita tambah mereka punya untung, makanya ada memblokir produk-produk Yahudi misalnya. Itu salah satunya itu. Karena kalau kita mengumpulkan Yahudi, sebagian harta kita dijadikan untuk apa? Untuk memerangi Palestina dan seterusnya. Nah ini kira-kira begitu menurut sebagian ulama. Dan juga tentunya ini akan bilang keberkahan yang kita kita beli atau kita jual ke mereka. Walaupun secara syariat itu dibolehkan. Baik, kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala kita masuk pada hadis ketiga. Nah, ini pendek hadisnya kita sama-sama. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyatun wa idza stunfirtum faghfiru muttafaqun alaih. Nah, diriwayatkan juga dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'da al-fath, tidak ada hijrah setelah pembukaan penaklukan kota Makkah. Kota Makkah ini ditaklukkan pada tahun berapa? Tadi 8 Hijriah, bulan Ramadan. Ya.
Disitulah banyak kisah, termasuk salah satunya adalah tentang sholat qashar. Itu dalam 4 itu hadis-hadis tentang sholat qashar banyak diambil dari situ. Kemudian walakin akan tetapi yang masih adalah jihad wa niyatun dan niat wa idas tumfirtum famfiru. Apabila kalian diperintahkan oleh Nabi kalian berperang, maka berangkat untuk berperang. Jadi Imam Nawawi mengatakan maknanya tidak ada hijrah di sini, tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi karena Mekah sudah menjadi apa? Sudah menjadi negara Islam, sudah menjadi negeri Islam setelah penaklukan kota Mekah tahun 8 Hijriah. Jadi sudah tidak ada lagi. Artinya orang yang di Mekah pun mereka sudah aman, sudah bisa melaksanakan syariat Islam. Hijrah itu wajib Allah Subhanahu wa taala adalah berpindah atau meninggalkan sesuatu dari negeri kafir ke negeri muslim. Itu intinya hijrah itu salah satunya itu. Jadi berpindah dari negeri kafir ke negeri muslim. Makanya beberapa kali dicatat sejarah masuk ke Habasyah umat Islam pada zaman Nabi pernah hijrah. Kemudian terakhir ke mana? Ke Madinah Al-Munawwarah. Dan hukum untuk berhijrah kata para ulama ini masih tetap ada sampai hari kiamat. Tetap ada sampai hari kiamat. Dari negeri kafir ke negeri muslim itu tetap ada sampai hari kiamat. Kalau kita sekarang beda, ahli-ahli dunia ini enggak. Dari negeri muslim ke negeri kafir ingin cari dunia. Ya kan? Orang-orang di sini ingin hijrah ke Jepang cari kerjaan karena di Jepang kaya-kaya tinggi. Dari sini pengen ke Eropa karena Eropa kaya-kaya kerja dan seterusnya. Orang ahli dunia ini mereka dari hijrahnya dari negeri muslim ke negeri kafir. Tapi kalau orang-orang Islam ini mereka harusnya hijrahnya dari negeri Islam atau dari negeri kafir ke negeri muslim. Nah, kemudian lagi Allah Subhanahu wa taala jihad menegakkan kalimat Allah dan akan sampai hari kiamat ini harus ada jihad. Jadi keliru kalau pelajaran jihad dihapus. Karena jihad itu akan ada sampai hari kiamat. Bahkan kita sudah diwati-wati oleh Nabi nanti didatangkan Imam Mahdi, kita akan jihad besar-besaran. Makanya kita disunahkan untuk belajar main panah, belajar berenang, naik kuda, belajar urusiah tentang silat dan sebagainya itu untuk persiapan kita untuk jihad. Jadi jangan kalau ini kurikulum dia mau dihapus ini satunya bahaya karena jihad ini ada sampai hari kiamat. Tapi kapan prakteknya nah ini yang perlu ditata. Tidak negara aman kemudian ada jihad di sana. Jadi jihad, pelajaran jihad harus tetap ada, harus tetap diajarkan karena itu merupakan bagian daripada syariat Islam. Kalau ada yang menafikan jihad sekarang kufur gitu. Kalau ada yang menafikan jihad, jihad itu bukan bagian dari Islam, tidak kufur. Karena jihad bagian daripada syariat Islam itu sendiri dan belum dihapus hukumnya sampai sekarang, sampai hari kiamat nanti. Makanya kita perang melawan Dajjal, melawan jihad, melawan kafir dan sebagainya. Kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala jadi inti daripada jihad adalah menegakkan kalimat Allah dan jihad ini perang ini jalan terakhir setelah negosiasi tidak selesai akhirnya jihad. Jadi jangan dipilih jihad ini adalah negosiasi terakhir kalau sudah agama dinisahkan betul tidak ada jalan lain atau kalau sudah pengkhianatan sudah besar sekali itu jalan terakhir adalah jihad. Termasuk kita jihad ketika tahun berapa? 45. 45 itu resolusi jihad itu disebutkan. Kemudian hijrah itu dengan niat yaitu berpindah dari yang buruk kepada yang baik. Jadi yang hijrah itu intinya adalah salah satunya yaitu dari perkara buruk kepada perkara baik. Maka dalam hadis Rasulullah SAW apa? Wal muhajiru man hajara ma Allahu anhu. Orang yang berhijrah itu hakikatnya adalah mereka yang berhijrah dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini masih hijrah terus. Niat untuk hijrah itu masih ada terus. Untuk berbuat kebaikan-kebaikan itu masih ada terus. Jadi ada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak merasa puas dengan kebaikan yang sudah kita buat terus berbuat itu hijrah namanya. Jadi kalau sekarang mungkin masih malas untuk sholat berjamaah, maka hijrah lagi supaya sholat berjamaahnya bisa 5 waktu. Sholat berjamaah 5 waktu tapi masih kuat, hijrah lagi supaya sholat jamaahnya di awal waktu. Sudah di awal waktu datang lagi lebih awal supaya apa?
menjaga sholat. Walladzina hum 'ala sholatihim hafizun, itu salah satunya orang yang menjaga sholatnya adalah sebelum mereka dikumandangkan azan mereka sudah berada di masjid. Itu salah satu masjid. Tadi kita sudah cek. Kalau kita ini kayaknya kita komat belum datang kira-kira begitu. Maka niat ini perlu. Niat istiqomah untuk tidak melanggar syariat. Jadi niat itu masih ada terus sampai hari kiamat, Kemudian masalah jihadnya yang kita bahas masuk pada hadis keempat. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah. Ini Jabir bin Abdullah ini pemilik masjid ini karena namanya Jabir bin Abdullah. An Abi Abdullah, dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah. Ini kadang orang Arab ini memang menamakan anaknya seperti nama bapaknya, Jadi kan ini kan namanya Jabir. Kemudian bapaknya siapa? Abdullah. Dia punya anak itu namanya siapa? Abdullah juga. Maka disebut Jabir bin Abdullah itu panggilannya itu namanya Abu Abdullah. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Keduanya sahabat. Qala berkata kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Bazatin, dalam satu peperangan. Nanti ada pembahasannya di hadis bawahnya ini peperangan apa. Inna bil Madinah, sesungguhnya di Madinah lari jalan ada beberapa orang, ada beberapa laki-laki atau sekumpulan laki-laki. Masyiron, tidaklah kalian berjalan di satu tempat. Wala taqa'tum wadiyan, tidaklah kalian menempuh satu lembah. Illa kanu ma'akum, kecuali mereka semua bersama kalian. Jadi ada orang di Madinah nggak ikut perang, ini perang dalam konteks perang, tapi mereka semua ikut. Jalan kemana itu, lewat lembah ikut, pahalanya itu dapat. Kemudian habasahumul marad, mereka semua itu terhalang karena sakit. Kalau satu baca hadis ini mungkin nggak paham. Maksudnya apa sih kira-kira? Kita baca hadis yang berikutnya. Tapi riwayatnya dalam riwayat lain, dalam riwayat Imam Muslim ini, illa syariku fil ajri, kecuali mereka bersama kalian dalam pahala. Warawahu Bukhari, diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Ini hadisnya mirip, tetapi kalimatnya berbeda, perawinya berbeda, sehingga tidak disebut dengan muttafaqun alaih. Walaupun maknanya sama, kira-kira begitu. Kalau muttafaqun alaih itu perawinya sama, lafadznya mirip-mirip, itu muttafaqun alaih. Sama-sama riwayat Bukhari Muslim, tapi ini perawinya berbeda. Yang pertama diriwayatkan siapa? Jabir bin Abdullah. Kemudian yang kedua diriwayatkan oleh siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka hadisnya Anas bunyinya beda. Inna aqwaman, sesungguhnya terdapat satu kaum qalabna bil Madinah, yang kami tinggalkan di Madinah, ma salakna syi'ban, tidaklah kami melewati satu lereng. Syi'ban itu lereng yang di bawah bukit. Kemudian wala wadiyan, tidaklah kami melewati wadiyan lembah illa wa hum ma'ana, kecuali mereka bersama kami. Habasahum al-udhur, mereka semua dihalangi karena udhur. Dan ini terjadi pada perang Tabuk, Dalam riwayat lain yang tidak disebutkan dalam kitab riwayat Imam Abu Dawud, lebih dijelaskan lagi. Dalam riwayat Imam Abu Dawud, laqad taraktum bil Madinah, dalam riwayat Imam Abu Dawud ini, dan telah kalian tinggalkan kata Rasulullah di Madinah aqwaman, satu kaum masirun, tidaklah kalian berjalan di satu tempat, wala anfaqtum min nafaqah, tidaklah kalian menafkahkan atau berinfak suatu harta, wala tafaqtum min wadin, dan tidaklah kalian menembus suatu lembah, illa wa hum ma'akum fihi, kecuali mereka semua itu bersama kalian, ikut bersama kalian. Padahal mereka di Madinah. Maka dalam hadis ini sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wa kaifa yakunu ma'ana wa hum bil Madinah? Nah, ini lebih jelas lagi. Ya Rasulullah, bagaimana mereka ini kok bisa ikut bersama kita, padahal mereka ini di Madinah? Tabuk itu lumayan jauh. Dari Madinah itu lumayan jauh. Kalau dari kita ke Madinah ada bisa Tabuk ke kiri gitu. Nah itu, ini gimana mereka ini kok nggak ikut di Madinah tapi bersama kita semua?
Maka bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, habasahumul udhu, mereka semua itu terhalang dari udhu. Maka dalam ayat Al-Quran ini surat An-Nisa ayat 95, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Jadi tidaklah sama orang yang berperang, orang yang duduk tidak ikut berperang. Orang yang duduk tidak ikut berperang, ghairu ulil dharar, selain orang yang punya udzur. Dengan siapa? Dengan orang yang berjihad di jalan Allah, di amwalihim wa muslimin, dengan harta mereka, dengan jiwa mereka. Jadi pahalanya tidak sama. Allah tinggikan derajat orang yang orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata orang yang punya udzur itu juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang punya udzur itu masuk dalam pahalanya Allah. Maka niat yang baik, kata para ulama, tidak akan menghalangi seseorang mendapatkan pahala walaupun dalam keadaan udzur syar'i. Jihad itu udzur syar'inya apa? Udzur syar'inya sakit. Sakitnya ini sakit parah, yang nggak bisa memang berangkat untuk perang, bukan cuma sakit perut. Kita kayaknya kalau ada jihad zaman Nabi ini, itu termasuk orang munafik. Kayaknya begitu kira-kira. Suruh ngaji sudah luar biasa, alasannya macam-macam. Urusan inilah, urusan itulah, sakit inilah, sakit itulah. Jadi orang udzur jihad itu memang nggak bisa berlari, nggak bisa berangkat. Ini kalau misalnya sakit kepala sedikit, libur ngaji. Sakit perut sedikit, libur sholat. Nah, kita begitu kira-kira. Nah, sahabat itu begitu. Udzurnya itu udzur syar'inya sakit parah memang, atau pada sudah tua, atau memang dia anak kecil atau perempuan. Jadi yang nggak ikut jihad kira-kira begitu. Maka udzur syar'i ini tidak akan menghalangi kalau niatnya betul-betul. Saya niat betul pengen berangkat untuk berjihad, tetapi tidak ada jalan karena sakit, karena dan lain sebagainya, maka ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sholat itu, ada orang sholat jamaah kemarin itu, saya pengen sholat jamaah tapi masih ditutup, nggak datang ke masjid ini gimana? Ya tetap dapat pahala sholat berjamaah. Tapi syaratnya udzur. Udzurnya itu macam-macam. Udzur sholat itu salah satunya adalah takut kehilangan jiwa, takut kehilangan harta, takut kehilangan keluarga. Itu udzur syar'i untuk bisa tidak berjamaah. Jadi kalau ada orang yang takut sekali, kemudian dia niat, ya Allah saya niat, cuma saya takut luar biasa, takut dibunuh, dikejar-kejar rentenir, akhirnya tidak dimakan gitu. Ya, dikejar-kejar bang masjid sehingga nggak berani keluar rumah untuk sholat jamaah, tapi niatnya betul-betul itu dapat niat sholat berjamaah, dapat pahala untuk sholat berjamaah. Baik, kemudian dalam hadis dikatakan niatul mukmin khairun min amalih. Niat seseorang itu lebih baik daripada amal. Niat seseorang itu penting supaya kitanya lebih baik daripada amal tadi. Maka dalam hadis ini tentang sholat ini, man tawaddo'a fa ahsana wudu'a thumma ra'a fa wajada an-nas qad shalu. Jadi dalam hadis ini, barang siapa yang berwudu dengan sempurna, kemudian sudah niat betul ingin datang ke masjid, datang ke masjid, ternyata sampai masjid orang sudah sholat semua, sudah selesai sholatnya. Maka kata Rasulullah SAW apa? Mereka itu mendapatkan pahala sebagaimana orang yang sholat di masjid tadi. Tidak mengurangi pahala orang yang sholat di masjid sedikit. Tapi niatnya betul-betul. Jangan kita ini santai-santai. Kebiasaan gitu kira-kira. Kebiasaan. Sama nih orang yang tahajud dalam masjid itu orang yang niat bangun malam kemudian kebablasan itu dapat pahalanya. Tapi ini udzur syar'inya cuma sekali dua kali kira-kira begitu. Kalau kebiasaan itu namanya lain, bukan udzur syar'i. Memang nggak biasa bangun niat toh itu. Ya setidaknya dicatat lah oleh malaikat, oleh Allah yang setidaknya dicatat. Tapi dapat pahala tahajud dalam bulan Allah akan. Iya. Jadi kalau sekali nggak tahajud karena pulang perjalanan jauh, wah ini enak dalam traveling karena perjalanan jauh terus tanpa tahajud akhirnya. Kemudian bukan karena kebiasaan. Nabi itu pernah kesiangan sholat subuh. Tapi ini jangan keliru. Nabi ini sekali itu untuk roksong untuk kita. Nabi bilang kepada Bilal malam kali, wahai Bilal, pulang perang. Wahai Bilal, nanti kamu bangun ya untuk azan. Ternyata insya Allah Bilal itu saya insya Allah bangun. Ternyata Bilal luar biasa.
tinggal 14 dua-duanya. Kalau matahari sudah mulai kena sinar matahari sedikit, akhirnya Rasulullah sholat subuh itu sekali saja, nggak tiap hari. Jadi tiap hari bangun seperti itu. Bangun sudah kesiangan, bangun pas komat, ya udah. Nah, kemudian dari Allah Subhanahu Wa Taala, niat banyak mendapatkan pahala inti, tidak pada kelipatan pahala yang diberikan. Jadi kalau kita lihat tadi, dia dapat pahala inti sholat berjamaah. Walaupun kita telat dapat intinya, tetapi takbir bersama imam itu tidak dapat. Karena siapa yang sholat 40 hari takbir bersama imam, Allah jauhkan dia dari sifat munafik, sifat nifaq. Nah, ini penting. Tidak dapat amin berbarengan dengan aminnya malaikat. Kan barang siapa yang aminnya berbarengan dengan amin malaikat, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dapat pahala sholat berjamaahnya, dapat pahala jihadnya, tetapi tidak dapat komponen-komponennya. Berjalannya, orang yang berjalan itu berusaha di sementara di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia seisinya. Debu-debu yang menempel di jalan Allah itu akan menjadi tameng-tameng api neraka. Belum lagi setiap kesusahan itu akan mendapatkan pahala dan seterusnya. Air yang diminum, kemudian macam-macam. Di pahala jihadnya dapat, tetapi pahala komponen-komponen jihad itu tidak dapat. Seperti orang yang kalau nggak bisa haji, nggak bisa umroh, ini kan cukup duduk dari mulai habis subuh, zikir, baca Quran sampai suruh. Itu dapat pahala umroh, tapi tidak sama dengan orang yang berangkat umroh. Orang berangkat umroh itu ya duitnya yang dapat pahala, capeknya dapat pahala, nangisnya dapat pahala, lihat Ka'bahnya dapat pahala, tawafnya dapat pahala, sa'inya dapat pahala. Banyak hal komponennya tidak dapat. Jadi jangan anak perlu haji saja, cukup untuk duduk dari mulai habis subuh sampai. Tidak ada orang seperti itu. Ada orang kaya yang pentingnya luar biasa. Kalau orang bilang duitnya itu kejadian ada. Pak Haji bapak berangkat haji. Wah, saya ini sudah tiap hari berangkat haji. Duduk dari habis subuh sampai suruh katanya. Masya Allah. Nah itu kira-kira. Kemudian dari Allah Subhanahu Wa Taala, jika ingin berbuat kebaikan, hendaknya didahulukan dengan niatnya. Jauh sebelum kita melaksanakan sesuatu. Dalam hadis dikatakan, inna aktsara syuhada'i ummati ashabul furush. Semuanya paling banyak syuhada, orang yang mati syahid di antara umatku, kata Nabi, adalah mereka yang matinya malah bukan di medan perang, tapi matinya di mana? Matinya di atas kasur, Pak. Siapa? Sayyidina Umar nggak mati di medan perang. Khalid bin Walid itu masuk. Sayyidina Utsman nggak mati di medan perang. Semua Abu Bakar nggak mati di medan perang. Pengen mati ya nggak mati juga ternyata. Tapi kata Nabi mereka masuk mati syahid. Kenapa? Karena niatnya itu masih ada dalam diri mereka untuk mati syahid. Makanya hadis Allah Subhanahu Wa Taala itu penting supaya kita punya niat baik-baik dari jauh-jauh hari. Dengan nggak belum bisa berangkat untuk jihad, nanti matinya nanti syahid. Walaupun tidak ada perang sekarang, tapi saya niat kalau ada jihad berangkat. Kira-kira begitu. Kemudian niat juga kalau yang belum pernah berangkat haji, sekarang haji berapa tahun ya? 25 tahun. 25 tahun yang umurnya 50 kira-kira itu kalau daftar sekarang itu mustahil. Kalau tidak ada ajaran dari Allah itu sulit. Kira-kira begitu. Umur 75 ya kalau masih hidup. Niat sekarang, ya Allah saya niatnya dengan daftar yang cuma niatnya dengan daftar itu insya Allah dapat pahalanya kira-kira begitu. Maka berapa banyak sahabat-sahabat itu matinya malah di atas kasur, termasuk Gubernur Syam, Abu Ubaidah itu 10 orang yang termasuk dijamin surga Allah Subhanahu oleh Rasulnya. Rasulullah SAW itu matinya malah dalam tahun, bukan dalam peperangan. Kira-kira begitu. Maka ada Allah. Begitu juga pahalanya untuk ilmu ini. Kalau kita niat ini belajar itu insya Allah nanti akan ada keberkahan. Nggak datang karena satu udur, tapi niat saya memang niat untuk ilmu, tapi nggak bisa datang. Itu pun nanti dapat pahala, dapat keberkahannya dan sebagainya. Ini hadis keempat. Masuk kepada hadis kelima. Sudah ada. Nah, kita baca dulu hadisnya. Wa an Abi Yazid, Ma'an bin Yazid Ibn al-Akhnas wa huwa abuhu wa jadduhu sahabiyun qala. Dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin
Akhnas. Ini tiga-tiganya semua sahabat. Kakek, anak, cucu, sahabat semua. Masya Allah. Ini satu kelebihan yang luar biasa. Dan ini lagi-lagi Yazid ini punya apa? Ma'an ini punya anak dinamai namanya Yazid seperti bapaknya. Maka wahwa wajibul sahabiyun. Mereka ini semua adalah sahabat. Allah berkata, karena Nabi ini maksudnya Ma'an ini berkata, karena Nabi telah ada bapakku ini Yazid akhraja danani mengeluarkan uang dinar. Ya tasaddaqu biha untuk bersedekah dari dinar tersebut. Jadi bapaknya kemudian orang kaya. Nah, ini setiap mau ke masjid dia ini mengeluarkan uang untuk bersedekah beberapa dinar. Kemudian bapak doaha inda rajulin. Bapaknya ini Yazid menaruhnya kepada seseorang di masjid Nabawi. Jadi di Masjid Nabawi itu ada orang-orang yang setiap hari terima sedekah untuk dibagi-bagikan. Nah, itu sedekah dibagi-bagi. Salah satunya adalah Abu Hurairah, termasuk orang yang itu memang diamanatkan oleh Rasul untuk menjaga tentang sedekah tadi. Jadi masjid itu salah satu fungsinya adalah memberikan solusi kepada umat. Ya, kalau kita sekarang tidak ada orang, ada kotak amal kira-kira begitu. Nah, waktu itu ada orang yang menerima, maka pagi itu kata Ma'an ini bilang, saya datang kepada orang tadi, orang yang dikasih oleh bapak saya duit untuk dititipkan sedekah, dititipkan untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Pak Antai dulu aku datang kepada dia, Pak aku tuh aku ambil uangnya tadi. Jadi bapaknya ngasih ke seseorang, kemudian dia datang, dia ambil uang bapaknya tadi. Dia ambil uang bapaknya tadi, Pak Antai itu rupiah. Kemudian Ma'an itu datang kepada bapaknya dengan membawa uang tadi. Jadi Ma'an ini dia bilang, saya susah, ini buat saya aja lah duitnya, kira-kira begitu. Karena saya orang susah, buat saya aja duitnya. Kemudian bapaknya berkata, bapaknya siapa nih namanya? Yazid. Nah, Yazid berkata, wallahi ma iyyaka arabtu. Demi Allah, bukan kamu yang saya tuju untuk sedekah ini. Ini mungkin ada miskomunikasi antara bapak dengan anaknya. Anaknya kesusahan, bapaknya nggak tahu. Saking mandirinya sahabat-sahabat itu begitu malu untuk bilang kesusahan kepada orang tua. Sayyidina Ali itu malu kalau bilang nggak punya makanan kepada Rasulullah. Maka Faqasaltuhu ila Rasulillah SAW. Aku ajukan hal ini kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Laka ma'awaita Yazid, untukmu pahala yang sudah kami niatkan oleh Yazid, walaka ma'afadta ya Ma'an. Dan untukmu wahai Ma'an, dinar yang disedekahkan tadi itu memang hakmu, karena engkau berhak untuk mengambil sedekah tadi kan. Insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ini bapak ibu, bapak anak ibu gara-gara sedekah. Kalau sekarang bapak anak ibu gara-gara warisan. Kira-kira begitu. Baik, nanti insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan dan istiqamah dalam amal. Mudah-mudahan kita perbaiki diri kita terus. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita pada jalan yang lurus. Kita tutup dengan doa.